Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, dalam video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Maju Taisen chapter ke-15, yang mana kita akan diperlihatkan sihir Himiko yang sesungguhnya, yang merupakan sihir kebohongan. Dan juga kita akan diperlihatkan terkait masa lalu Himiko yang menjadi seorang peramal tercantik di Jepang. Jadi akan seperti apakah ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka diperlihatkan setelah Himiko melukai Cleopatra dengan menggunakan sihirnya, yaitu sihir yang menurut Himiko sama dengan Cleopatra. Orang-orang yang melihat hal tersebut sangatlah terkejut karena Himiko sendiri mengetahui cara kerja dari sihir milik Cleopatra dan menjelaskan seluruh sihir yang telah ia lakukan. Lilith dan Lilim pun yang melihat itu bingung dan bertanya pada Kiskil. Namun di sini Kiskil malah bingung. Mengapa kok ada dua sihir yang sama? Dan berpikir kalau ada sihir yang sama, maka ambisi mereka juga merupakan ambisi yang sama. Namun hal itu tidak mungkin. Setelah itu, panel pun kembali ke pertarungan. Di situ Himiko berkata, "Kamu tahu Cleopatra-chan, kamu pasti memiliki kecantikan yang melebihi aku. Meskipun itu sedikit, kamu adalah putri seorang raja kan? Dan di atas itu kamu terlihat baik. Dibesarkan di lingkungan yang diberkati seperti itu. Itu membuatmu percaya bahwa kamu adalah seseorang yang istimewa, bukan? Tapi kau tahu?" Setelah berbicara, tiba-tiba Himiko langsung menyerang Cleopatra dengan tangan kosong. Cleopatra pun menghindar dan menggunakan tangannya juga untuk menyerang Himiko. Namun, Himiko pun berhasil menghindarinya. Dan terlihat kedua penyihir tersebut terlibat serangan tangan kosong satu sama lain, tidak peduli dengan senjata mereka. Karena dalam pertarungan tangan kosong ini, bila salah satu ada yang berhasil menyentuh tubuh, maka itu akan menang secara instan. Dan pada saat di tengah-tengah pertarungan, Himiko berhasil menendang Cleopatra, dan di situ Cleopatra terhuyung. Melihat kesempatan itu, Himiko dengan seketika langsung menghampiri Cleopatra dan mencekiknya. Namun, untuk sentuhan kali ini, tidak ada reaksi apapun. Kemudian Cleopatra menjelaskan, "Jika kamu memiliki sihir yang sama denganku, maka kau bisa merasakan apa yang kurasakan dan memiliki ambisi yang sama denganku. Tapi tidak seperti itu. Bahkan kau sendiri tidak mengerti apapun keserakahanku dan kesepianku. Dan dengan kata-katamu itu, kau telah menipu semua orang. Bahkan tak hanya aku, kau pun membohongi semua orang yang ada di sini. Dan kita semua tahu bahwa kamu adalah pembohong." Orang-orang pun yang mendengar hal tersebut langsung bertanya-tanya apa maksudnya ini. Dan terlihat juga Kiskil yang sedang mencerna apa yang dibicarakan oleh Cleopatra. Dan di sini Cleopatra pun menjelaskan lagi, "Itu semacam kebohongan, itu sihirmu bukan?" Ya, tentu tidak mengherankan, aku hanya pernah mencicipi racun kobra. Aku belum pernah mendengar tentang racun Tsukimi. Aku tidak tahu. Namun, racun yang kurasakan itu seperti satu-satunya racun yang pernah ku alami. Yang berarti bahwa mengubah kebohongan yang diyakini lawanmu menjadi kenyataan. Itu sihirmu bukan? Hanya sekali seseorang jatuh untuk trik itu menjadi sihir yang benar-benar menakutkan. Tapi begitu sudah terungkap, itu kehilangan semua kekuatan dan maknanya. Setelah ketahuan, pada akhirnya Himiko pun langsung menyerah dan bersujud pada Cleopatra. Namun semua itu adalah tipuan, dan pada saat Cleopatra mendekat, Himiko melemparkan pisau yang ada di tanduknya pada Cleopatra. Cleopatra yang melihat itu langsung menangkisnya, dan seketika dia menghampiri Himiko dan mencekik Himiko di hadapan semua penonton yang ada, sambil berkata, "Kebohonganmu tidak lagi berguna di sini." Lalu terlihat Himiko yang sedang saat menderita dan membayangkan masa lalunya. Setelah itu, panel pun kembali ke masa lalu Himiko. Diceritakan, dalam sebuah suku terdapat keluarga petani yang dapat meramalkan cuaca. Pada saat orang tua Himiko memprediksikan akan hujan, Yogi yang merupakan nama Himiko kecil meramalkan bahwa hari itu tidak akan turunnya hujan.
Hingga pada akhirnya kedua orang tua tersebut percaya dan betul saja hujan tidak turun. Hingga pada suatu hari, pada saat Himiko di luar dan dia kembali lagi ke desa, dia sendiri melihat ayahnya yang dibakar hangus oleh penduduk setempat. Karena menurut peramal agung Himiko, keluarga mereka merupakan keluarga bencana yang harus dimusnahkan. Sehingga Yogi bersama ibunya yang masih hidup diusir dari desa dan diasingkan ke hutan dan gua. Pada saat di hutan, Yogi sendiri terus menggerutu akan ketidakadilan tersebut karena menurutnya kerusakan yang dialami oleh alam tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Ibunya pun yang mendengar itu bukannya mendukung Yogi, malah dia memarahi Yogi karena menurut ibunya ucapan peramal Himiko itu sudah benar dan tepat. Hingga berhari-hari pada akhirnya ibu Yogi meninggal dunia karena sebuah penyakit. Yogi pun pada akhirnya sendirian dan pada akhirnya juga dia memutuskan untuk membalaskan dendamnya pada peramal Himiko. Hingga pada suatu saat ada sebuah kejadian kebakaran hutan yang diduga itu adalah ulah dari desa sebelah yang akan merampok desa mereka. Kemudian Yogi menyelinap masuk ke istana Himiko. Setelah memasuki istana Himiko, terlihat Himiko yang sedang tertidur. Namun sesaat kemudian dia terbangun karena mungkin terbangunkan oleh Yogi. Lalu dia berkata, "Siapa kau? Mau apa kau kemari?" Tanpa menghiraukan Himiko, Yogi berjalan-jalan di ruangan Himiko. Dan di dalam istana terlihat kehidupan yang layak. Himiko pun berkata, "Kau adalah pencuri. Berani sekali kau masuk ke istanaku. Apa yang kau mau?" Mendengar hal itu, Yogi langsung membuka pedangnya dan menghampiri Himiko. Himiko pun yang ketakutan langsung menyuruhnya pergi dengan menyerahkan semua harta yang ia miliki. Namun Yogi tidak mendengarnya dan langsung membunuh Himiko di tempat. Karena dia sendiri tidak percaya apa yang dikatakan Himiko. Karena itu semua adalah sebuah kebohongan. Dan setelah Himiko asli mati, kebakaran pun semakin melebar dan para penduduk mencari Himiko. Namun yang keluar adalah Yogi dengan berkata, "Baik, dengarlah semuanya. Sekarang Himiko mematuhi kehendak para dewa. Dia mengorbankan tubuhnya sendiri dan memberikan hidupnya." Orang-orang pun yang melihat itu sangatlah terkejut dan berkata, "Serius? Kamu Yogi, kenapa kamu?" Di sini Yogi berkata lagi, "Jangan khawatir. Berkat nafas terakhir Himiko, kekuatannya telah berpindah ke aku, Yogi. Aku Yogi telah mewarisinya." Dan di sini dia berkata lagi, "Ini dia. Sebagai buktinya, hujan akan turun sekarang yang akan melawan dan memadamkan api." Dan benar saja, terlihat hujan turun memadamkan api yang membakar hampir setengah desa. Setelah itu, Yogi pun berpikir jadi ini adalah kekuatan kebohongan. Dan pada akhirnya dia mendeklarasikan dirinya sebagai Himiko yang baru yang akan memberi ramalan pada desanya dan orang-orang harus percaya pada dirinya. Setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan yang terlihat Himiko masih dicekik oleh Cleopatra. Namun hal tak terduga terjadi di mana ada satu orang lagi yang datang ke medan pertempuran, yaitu terlihat Himiko yang lain di dalam arena yang langsung menusuk Cleopatra dari belakang menggunakan pedangnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat misterius di mana ada dua Himiko sekaligus di medan pertempuran dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga Maju Taisen chapter ke-15, yang mana kita diperlihatkan sihir Himiko yang merupakan sihir kebohongan dan masa lalu Himiko. Dan juga kita dikejutkan dengan kedatangan dua Himiko yang langsung menusuk tubuh Cleopatra. Jadi akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!